Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada video kali ini kita sudah mencapai bab ke-15, yaitu mengenai Basic Configuration, di mana kita masih di kursus Debian dan Ubuntu Server Administration. Jadi pada Basic Configuration ini kita akan belajar konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisi IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, IP server, dan klien. Kemudian kita akan belajar basic remote access ya. Nah, kita buka pada topologi yang kemarin. Jadi di sini kan saya sudah menamakan pada Ubuntu desktop ini, saya menamakan client strip Ubuntu, Debian server sebagai routernya saya menamakan RTR strip Debian ya. Dan servernya ini SVR1 Debian, SVR2 Ubuntu. Jadi pada video kali ini kita akan mengubah hostname-nya ya. Seperti teman-teman bisa buka pada Debian routernya. Nah, saya login terlebih dahulu. Ini itu merupakan sebuah hostname ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar konfigurasi hostname atau mengubah hostname-nya sesuai pada topologi yang saya buat. Jadi pada topologinya, pada router kan saya menamakan RTR strip Debian ya. Di sini kita teman-teman perhatikan ya di sini. RTR strip Debian. Nah, nanti saya akan mengubahnya juga pada Debian router itu mengubah hostname-nya seperti pada topologi. Bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu, submin, kemudian masukkan passwordnya. Nah, untuk perintah lebih cepatnya, itu teman-teman bisa melakukan perintah hostname, kemudian ketik yang akan kita rubah. Jadi pada router kan saya menamakan RTR strip Debian ya, Debian. Nah, oke. Kita exit terlebih dahulu. Nah, mengapa ketika exit dia masih Nadia at Debian? Karena kita masih pada halaman yang sama. Jadi untuk masuk ke halaman RTR Debian, kita exit lagi untuk sekali lagi ya. Nah, dia sudah berubah RTR Debian. Di sini saya coba login, kemudian tulis ke 45. Oke, dia sudah berubah ya. Jadi di depan ini user dan di belakang ini hostname. Kita juga berubah pada server dan juga server dan juga Ubuntu dan juga klien ya. Bagaimana caranya itu sama saja. Teman-teman bisa masuk ke halaman terlebih dahulu ya. Kita masuk ke halaman submin, kemudian masukkan perintahnya yaitu hostname. Pada server Debian ini saya menamakan yaitu SVR1 RVR1 strip Debian. Kemudian enter, kita bisa exit, kemudian exit sekali lagi. Oke, dia sudah berubah. Begitu juga dengan server Ubuntu, kita masuk ke halaman root terlebih dahulu ya. Di sini saya coba login, lanjut ya. Kemudian masuk ke root terlebih dahulu, submin. Kita masuk juga sama ya, yaitu hostname pada Ubuntu, hostname. Kemudian namanya SVR2 ya, SVR2 strip Ubuntu. Kemudian enter. Kemudian kita exit lagi. Nah, dia sudah ya. Kemudian juga pada klien Ubuntu-nya ya. Di sini saya coba login terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa masuk caranya yaitu sudo. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita menamakannya hostname hostname. Kemudian klien ya, klien strip Ubuntu. Enter, kita bisa exit ya. Kita exit lagi. Kita masuk ke terminalnya ya, karena kita exit 2 kali, jadi dia otomatis nah dia sudah Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu konfigurasi host. Jadi apa bedanya konfigurasi hostname dan juga konfigurasi host? Jadi konfigurasi hostname ialah nama yang digunakan untuk
komputer kita atau jaringan konfigurasi komputer kita ya. Nah, perbedaannya ketika teman-teman menggunakan konfigurasi host, dia ini merupakan mapping atau kita bisa ping menggunakan name domain ya. Tidak perlu menggunakan IP. Misalkan nih IP-nya 192.168 itu kan terlalu panjang atau kita mudah lupa nih misalnya. Kita bisa melakukan ping menggunakan name domain. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka saja pada virtual mesinnya di sini ya. Saya masuk ke halaman root terlebih dahulu, halaman root, zoom in, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk perintah masuk ke hostnya, itu teman-teman bisa melakukan nano/etc/host dan enter. Nah, di sini terdapat 127.0.0.1 di mana ini merupakan IP localhost kita ya. Dan di sini tuh 127.0.1.1 dia merupakan IP pada Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba mengubahnya sama ya seperti topologi pada router ini saya akan mengubahnya rtr strip debian.nadia.com. Kemudian saya tab di sini Debian ya, rtr Debian, rtr min Debian. Kita coba menggunakan dua hostname ini, kita coba ping ya, Ctrl X, Y, Enter. Misalkan di sini saya akan coba ping rtr strip Debian nadia.com. Kemudian Enter. Nah, dia bisa. Begitu juga dengan sampingnya ya, yaitu rtr strip Debian. Oke, dia juga bisa. Kita lanjut pada virtual machine yang berikutnya, yaitu pada server. Di sini saya masuk terlebih dahulu. Kita masuk ke halaman root terlebih dahulu ya. Nah, di sini nano/etc/host. Nah, dia mengubah pada server juga sama ya, seperti topologi. Oh, sorry. Di sini saya menamakan svr1 debian.nadia.com. Kemudian spasi, tab saja, kemudian svr1 Debian. Ctrl X, Y, Enter. Kita coba ping ya. Ping svr1 min Debian. Oke, dia bisa. Kita lanjut pada server berikutnya, itu server Ubuntu ya. Kita masuk terlebih dahulu. Kemudian sudo kita masukkan passwordnya. Kita juga sama nano/etc/host. Kemudian ubah. Nah, di sini tampilannya sedikit berbeda ya, atau hampir sama sih ya. Di sini svr2 strip strip ubuntu.nadia.com. Kemudian tab nadia.com. Sorry. svr2 strip ubuntu. Ctrl X, Y, Enter. Kita coba ping svr2 min ubuntu. Nah, dia bisa. Kita lanjut pada kliennya juga ya. Kita masuk ke halaman terminalnya. Di sini saya sudah masuk. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu nano/etc/host. Kemudian Enter. Kita masuk ke sininya ya. Oke, ini seperti biasa yang di atas ini localhost. Di sini saya akan coba mengubahnya, yaitu klien strip ubuntu, kemudian nama saya
kemudian tab, di sini client typo home. Oh sorry, ini typo. Ctrl X, Y, enter, kita coba ping client main home. Oke, dia bisa ya. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, di mana sebelumnya kita sudah belajar konfigurasi hostname dan konfigurasi host. Kita akan mendefinisikan IP address pada topologi. Kita buka pada topologi yang kemarin ya. Nah, di sini terdapat host OS, klien Ubuntu, router Debian, server 1, dan juga server 2. Nah, masing-masing virtual machine ini itu memiliki IP-nya ya. Jadi misalkan di sini untuk menghubungkan router ke host OS itu kita menggunakan 192.168.56.0. Jadi misalkan pada host OS ini kita mempunyai IP yaitu 192.168.56.1. Kemudian pada routernya yaitu 192.168.56.2 ya. Nah, kita untuk menghubungkan ke klien Ubuntu di router ini itu harus menggunakan IP 172.16.1.1. Nah, nanti pada klien Ubuntunya yaitu 16.1.2. Nah, kemudian ini ada IP 10.10.10.0. Ini untuk menghubungkan kedua servernya ya. Jadi pada topologi di sini ini kan memiliki IP yang berbeda sehingga sesama virtual machine ini tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, makanya kita akan belajar sebuah topologi di sini itu agar virtual machine ini tuh terhubung semuanya. Itu menggunakan router yang ada di sini ya. Nah, jadi untuk IP 10.10.10 ini itu menghubungkan server Debian dan juga server Ubuntu. Maaf, ini typo ya. Untuk router Debian itu harusnya IP-nya 10.10.10.1. Kemudian untuk server Debian-nya ini maaf abaikan saja karena ini typo yaitu 10.10.10.2. Dan untuk server Ubuntu-nya yaitu 10.10.10.3. Lanjut ke materi berikutnya yaitu konfigurasi IP address pada router dan juga konfigurasi IP address server dan juga klien. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan IP address pada topologi ya. Nah, jadi nanti untuk IP pada routernya itu saya akan memberikan IP 192.168.56.2 ini untuk terhubung ke host OS dan juga 172.16.1.1 ini untuk terhubung ke klien. Dan juga di sini terdapat IP 10.10.10.1 ini untuk menghubungkan kedua servernya ya melalui internal network ini. Oke, kita buka saja pada virtual machine-nya. Kita masuk ke router terlebih dahulu, zoom in, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP pada routernya yaitu dengan perintah nano/etc/network/interface. Ini saja. Nah, di sini terdapat IFS NP0S3 inet DHCP. Kita bisa merubahnya menjadi inet static karena kita akan mengstatiknya ya. Di sini inet static, kemudian enter. Kemudian kita tambahkan address-nya untuk terhubung ke host OS, kita akan menggunakan IP 192.168.56.2. Kemudian netmask-nya karena kita menggunakan /24 yaitu 255 ya. Netmask 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway itu IP pada host OS kita yaitu 192.168.56.1. Kemudian kita bisa ketik kembali ya, yaitu allow trip hotplug NP0S8 ini untuk menghubungkan ke kedua servernya ya, yaitu ke server 1 untuk Debian, server 2 untuk Ubuntu. IFS NP0S8, kemudian inet static. Kemudian address, kita bisa menambahkan IP-nya
Untuk servernya itu kita menggunakan IP di sini ya 10.10.1. Oke. 10.10.10.1. Jadi ini gerbang untuk menghubungkan kedua servernya. Dan di sini netmask-nya yaitu 255.255.0. Kemudian kita menambahkan satu interface lagi, allow min hotlock np0s9. Kemudian if pass np0s9 ini static. Kemudian address-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian untuk netmask-nya 255.0. Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita cek IP-A. Nah, dia kan belum muncul ya. Di sini kita melakukan perintah if up np0s8 np0s3, kemudian if up np0s8, kemudian if up np09. Oke, kita melakukan restart terlebih dahulu ya, systemctl restart networking. Kemudian di sini bisa cek IP-A. Nah, dia sudah muncul pada npost 8 ini, yaitu 172.168.56.2. Ini untuk menghubungkan ke host OS ya. Kemudian yang npost 8 ini 10.10.10.1 ini untuk menghubungkan kedua server kita. Oke teman-teman, kita lanjut pada video berikutnya, yaitu konfigurasi IP. Oke teman-teman, kita lanjut pada videonya, yaitu konfigurasi IP server. Dan kalian bahwa sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address pada router, dan kita sudah belajar konfigurasi hostname dan mendefinisikan IP address. Di sini kita mengkonfigurasi IP server dan juga klien. Jadi ketika saya lihat di topologinya ya, untuk server pertama, server yang Debian ini saya memberikan IP 10.10.10.2. Kita fokus ke sini saja ya karena ini typo. Kemudian untuk server kedua Ubuntu saya memberikan IP 10.10.10.3 dan kliennya yaitu 172.16.1.2. Kita langsung saja buka pada VirtualBox-nya. Untuk server Debian kita masuk ke halaman root terlebih dahulu, zoom in, kemudian enter, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kita sama seperti video sebelumnya ya, yaitu kita mengkonfigurasi IP-nya dengan nano/etc/network/interface. Nah, di sini untuk np0s3-nya kita ubah menjadi inet static ya, karena kita mengubahnya secara statik. Kemudian kita tambahkan address-nya untuk server Debian-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.1. Mengapa saya menambahkan gateway? Jadi gateway ini untuk internetnya pada server Debian ya. Jadi nanti yang mendapatkan akses internet yang terhubung ke host OS itu kan routernya. Nah, kita pada servernya kita harus menambahkan gateway agar juga bisa mendapatkan internet pada IP di routernya ya. Kemudian Ctrl X, Y, dan juga enter. Di sini kita bisa melakukan if up np0s3, kemudian kita restart ya, systemctl restart networking. Oke, kita bisa cek IP-A, dan dia sudah muncul. Kemudian kita akan mengkonfigurasi pada server berikutnya, yaitu server Ubuntu. Sama saja, kita harus masuk ke halaman root terlebih dahulu. Zoom in, kemudian, salah, kita harus melakukan sudo su ya, sudo su.
sudosu, kemudian masukkan passwordnya. Di sini kita nano flash etc / network flash interface. Oh, sorry. Ini maaf lupa. Ini kan Ubuntu. Jadi untuk mengubah IP pada Ubuntu yaitu nano kemudian /etc /net plan atau bisa di tab saja kemudian 00 tab. Nah, oke. Kemudian untuk DHCP-nya kita harus know ya. Kalau awal-awal mulainya itu biasanya DHCP-nya yes atau true. Kita harus mengubahnya ke no agar tidak mendapatkan IP DHCP. Kemudian address-nya di sini saya akan mengubahnya pada Ubuntu yaitu 10.10.3 ya 10.10.10.3. Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita restartnya yaitu need plan apply. Kemudian kita bisa cek, nah sini sudah running ya, kita cek IPA. Oke, dia sudah berubah ke 10.10.10.3. Dan di sini saya akan coba. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu basic remote access. Jadi apa sih basic remote access ini? Jadi, misalkan ketika teman-teman berada di luar kota atau di luar negeri ya, kemudian di server teman-teman itu memiliki kendala atau memiliki gangguan. Nah, itu tidak mungkin ketika teman-teman sedang di luar kota itu tidak mungkin kembali ke kotanya untuk membenarkan servernya. Nah, itu kita bisa menggunakan basic remote access atau meremote pada server yang mengalami kendala tersebut ya. Di sini ya basic remote access. Nah, untuk materi basic remote access ini itu saya akan menggunakan tools yaitu bernama Putih ya. Itu teman-teman bisa download ke Chrome terlebih dahulu. Di sini ya, di sini kita bisa pergi ke Chrome. Kemudian kita masuk dulu ya. Kemudian melakukan perintah download Putih. Putih. Nah, di sini ya. Ini adalah aplikasi untuk meremote server kita ya. Nah, di sini bisa download Putih. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya skip saja. Oke, untuk remote pada server yang ada di virtual machine atau di VirtualBox ini, itu kita harus terhubung terlebih dahulu ke Windows-nya. Kita cek ke command prompt ya. Di sini saya coba ping 192.168.56.1.2 aja. Nah, dia sudah bisa, berarti sudah terhubung ya. Kemudian di sini saya akan coba membuka aplikasi Putihnya. Putih. Oke, kita masukkan IP-nya ya. 192.168.56.2. Untuk portnya masih 22 karena kita belum mengubahnya ya. Kemudian open. Oke, di sini kita accept saja. Nah, login ya, kita masukkan namanya, Nadia, kemudian passwordnya. Oke, dia sudah bisa. Nah, di sini ya, ketika saya buka pada servernya. Nah, misalkan di sini kursor saya di sini ya. Dia akan berhenti di sini sama saja, oke? Misal di sini ini tuh bisa mengkopinya. Di sini saya coba IP A. Nah, itu kan dia akan memunculkan IP-IP yang terhubung pada server kita ya. Oke. Jadi segitu saja untuk basic configuration ini. Saya Nadia Anastasia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.